Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Iya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Iya. Nah tapi kakinya buat difoto di mana-mana. Dipamerkan untuk maksiat, ya artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Iya. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya? Iya. Nah, makanya yang namanya fisik itu sudah karunia ya, kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tresna Sari dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, insya Allah saya akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Kali ini saya akan ditemani oleh seorang pakar, yaitu Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Beliau adalah pembina Forum Mar'ah Sholihah, Pusat Pengembangan Islam Bogor. Ya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kali ini pendengar yang budiman, kita akan membahas tentang nikah gantung. Ya, nikah gantung, nikah seperti apa? Nah itu ya, di masyarakat itu kalau misalnya dia itu belum memiliki suatu uang yang cukup gitu kan ya, dia belum boleh untuk mengambil calon mempelainya kan kayak gitu ya, baik apakah calon mempelai wanitanya atau prianya, nah kayak gitu. Nah seperti apa sebenarnya nikah gantung yang sebenarnya? Nah kita akan bincangkan dengan Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti. Nah Ustazah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nikah gantung dan seperti apa faktanya? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang budiman, Mbak Tresna dan juga seluruh kru VOA yang sedang bertugas ya khususnya. Nah dalam pengertian sekarang, pernikahan gantung itu ya adalah ditunda tuanya ya. Bisa juga tinggal di lain kota atau di kota berbeda ya, atau juga masing-masing tinggal di suatu negara jadi berjauhan. Ini prakteknya bisa seperti itu ya. Nah, juga alasan dari mereka melakukan nikah gantung itu ada yang untuk menunda kehamilan atau menunda untuk punya anak karena alasan misalkan si istri ini belum siap punya anak gitu ya, atau nanti suaminya ini belum siap juga kalau nanti harus tambah tanggungan ya. Artinya belum mapan lah kerjanya ya, gitu, belum mencukupi gitu ya. Dan juga ada ya kejadian ya, satu kebiasaan di masyarakat Melayu. Jadi kalau suaminya ini nanti diduga ya belum bisa merayakan pesta pernikahan penjemputan istrinya dengan sebagaimana yang disyaratkan keluarga perempuan, maka belum boleh diambil dari rumah orang tuanya si istri itu tadi. Ya. Padahal udah jadi istri ya. Ya, jadi sebenarnya mereka menikah, tapi menikahnya sebatas akad, tidak di walimatul urus ya, tidak dipestakan ya.
Itu karena ketidakmampuan si keluarga, khususnya mempelai laki-laki, menjemput istrinya dengan berbagai macam barang bawaan. Nah, sehingga ada semacam larangan untuk bersatu dulu. Nah, ini gambaran nikah gantung. Dengan fakta yang seperti itu dan pengertian yang seperti tadi gitu ya. Sebenarnya bolehkah atau tidak gitu seorang itu menjalankan nikah gantung itu sendiri? Nah, sebenarnya setelah laki-laki dan perempuan melangsungkan akad nikah, saat itu juga berlaku ya hak dan kewajiban di antara mereka. Gitu ya. Jadi suami berhak menikmati dan bersenang-senang dengan istrinya karena kan sudah halal perempuan itu ya bagi dia. Nah, begitupun istri berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, perhatian, bahkan nafkah dari suami itu karena itu sudah menjadi kewajiban dia gitu. Nah, jadi kalau kita pikir lebih jauh, buat apa penunaian itu harus ditunda-tunda kan gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah jelas halal bagi suami, kemudian sesuatu yang sudah jelas itulah kewajiban, kenapa harus ditunda-tunda? Maka menikahi gadis ya di bawah umur balik ya sebelum balik itu boleh karena ada contoh ya Rasulullah telah melakukan hal itu gitu. Tetapi ini kemudian tidak diambil sebagaimana keharusan gitu ya untuk melakukan itu. Nah, ini kan hanya sebuah contoh pernikahan Rasulullah dengan seorang gadis gitu yang ya, masih muda belia belum balik gitu. Jadi tidak boleh kita ambil karena itu sunnah sehingga harus begitu, tidak ya. Dan kita juga melihat bahwa fakta pernikahan Rasulullah juga menikahi nenek-nenek juga ada, janda juga ada, begitu ya. Dan kalau dilihat dari perjalanan rumah tangga beliau menikahi gadis itu Siti Aisyah gitu ya. Jadi apakah kemudian ya hal ini dijadikan sebagai pembenaran gitu ya atau nas bahwa boleh ditunda gitu ya bergaul itu ya. Ya memang kalau dilihat dari sisi itu ya boleh-boleh saja. Orang itu nggak memilih untuk nikah gantung meskipun itu hal yang boleh-boleh saja gitu ya. Tadi ya tidak ada jenjang waktu seperti itu. Nah, bagaimana seharusnya saja? Begini ya, ingin saya jelaskan lagi. Apabila kemudian ketidakbolehan bercampurnya itu sesuatu yang diharuskan atau dipaksakan gitu ya, bahwa nanti kamu kalau sudah menikah jangan punya anak dulu, nanti kalau punya anak dulu nanti kamu disyaratkan dengan yang lain-lain, maka itu tidak boleh yang seperti itu. Jadi misalkan kalau kamu hamil harus gugurkan, misalkan gitu ya, persyaratan orang tuanya. Nah, umpamanya seperti itu tentu saja tidak dibenarkan ya, cara-cara seperti tadi gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin ya supaya orang tidak memilih ya melakukan pernikahan seperti itu, maka kita perlu lihat dulu alasan-alasan orang-orang yang tadi sudah kita sempat bahas ya, bahwa ada yang ingin melanjutkan studi dulu ya, ada kemudian yang merasa belum siap menjadi ibu ya, ada juga yang belum mapan dalam masalah ma'isyah ya atau pemberian nafkah ya, atau juga karena semacam kebiasaan untuk tidak boleh serumah dulu kalau belum ngambil dengan ganti harta ya, jadi belum pesta meriah misalkan begitu. Nah, ini harus kita selesaikan ya masing-masing tadi ya dengan persepsi bahwa yang harus ditanamkan itu begitu menikah sebenarnya hak dan kewajiban itu sudah berlaku sejak saat itu. Nah, itu yang harus ditanamkan gitu ya. Jadi kalau memang dikira-kira gitu, diprediksi belum siap, belum mampu gitu ya. Nah, ini khususnya terkait persiapan mental sebenarnya ya. Kira-kira ini saya sudah siap atau belum ya? Kayaknya saya masih anak-anak deh. Padahal mungkin dia sudah balik dia dan lain-lain, sehingga akhirnya saya nikah dulu deh tapi nanti nggak punya anak dulu dan lain-lain gitu. Itu sebaiknya tidak dipilih ya, hal seperti itu gitu. Nah, kalau ini apalagi kalau misalkan dilarang bercampurnya itu karena si bapaknya ini belum sanggup membiayai atau nggak punya nafkah yang menurut keluarga istrinya itu layak cukup lah, gitu ya.
Sehingga dipersulit tuh pernikahan mereka, diulur-ulur ya, ataupun kalaupun nikah itu hanya akad dulu kemudian nanti nggak boleh melakukan hak dan kewajiban misalkan. Nah ini kan jadi pernikahan itu menjadi semacam momok ya bagi para pemuda-pemudi nih. Iya, ya, jadi sekarang takut ini. ya. Jadi takut gitu ya bagi siapapun yang ingin menikah. Sebenarnya ya kunci dari semua itu adalah bahwa pernikahan itu memang membutuhkan kematangan ya. Kematangan tentang apa, yaitu kematangan pemahaman akan hukum-hukum seputar pernikahan ya, nah, dan juga membutuhkan kesungguhan untuk menjalankan hukum-hukum tersebut. Ini sebenarnya kunci pentingnya orang itu siap menikah atau tidak ya. Nah, persoalan rizki untuk kehidupan mereka nanti itu insya Allah sudah berjanji untuk menjamin ya. Ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim ya. Nah di sana Allah menyatakan wa ankihul ayama, nikahkanlah oleh kalian maka Allah akan cukupkan ya dari karunia-Nya. Jadi Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi maksud dari ayat ini adalah hendaklah ya bagi laki-laki yang belum menikah atau wanita-wanita yang janda yang tidak bersuami itu hendaknya dibantu ya oleh kita nih yang diseru oleh ayat itu, membantu mereka agar menikah. Jadi jangan mempersulit, jangan kemudian ditakut-takuti gitu, Belum punya uang kayak gitu ya. nanti kamu mau ngasih Nyusahin makanan saya orang. apa Iya. gitu. Oh itu tuh pembicaraan yang sudah klasik gitu ya di mana-mana ya. Betul. Nah, pendengar ya tadi pembahasan kita tentang nikah gantung. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita tentang nikah gantung ini, baiknya kita dengarkan lagu yang satu ini. Tetap setia di Voice of Islam. Walaupun hidup ini samudra, kita punya gelora. Walaupun hidup ini angkasa, kita pun tahu luasnya. Walaupun hidup ini duka, kita punya luka. Walaupun hidup ini cinta, kita telah bertegur sapa. Tapi mengapa kita terhenti, sedang matahari pun bergegas mengejar mimpi. Walaupun hidup ini samudra, kita punya gelora. Walaupun hidup ini angkasa, kita pun tahu luasnya. Walaupun hidup ini duka, kita punya luka. Walaupun hidup ini cinta,
Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini, Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Kali ini pendengar yang budiman, kita sedang membahas tentang nikah gantung. Tadi sudah kita ketahui ya tentang apa sih sebenarnya nikah gantung itu, lalu faktanya seperti apa dan bagaimanakah Islam gitu ya. Islam itu memberikan gambaran tentang nikah gantung itu. Nah, kita teruskan lagi bincang-bincang kita dengan Ustazah. Nah, Ustazah, bagaimana bila nikah gantung ini ya tadi ya dilakukan untuk menjaga pergaulan bebas? Nah, yang marak seperti sekarang ini gitu ya, daripada pacaran ya atau berbuat zina gitu ya, mendingan ya udah nikah dulu aja. Tapi ya nggak perlu sampai tadi bercampur. Nah, seperti itu. Karena kondisinya misalnya masih kuliah kan kayak gitu, atau misalnya nafkahnya belum cukup. Nah, bagaimana menanggapi hal yang seperti ini? Ya, baik, pendengar yang budiman dan Mbak Tresna, pelaksanaan kewajiban dan penunaian hak suami istri itu seharusnya segera ditunaikan, segera ya ditunaikan ya. Jadi bila dirasa kurang siap atau belum mampu untuk menjalankan ketentuan dalam pernikahan ya, lebih baik tidak menikah dulu. Jaga dulu aja gitu ya, didimin dulu aja. Ya, nah, terus bagaimana soal pergaulan yang dikhawatirkan dapat menyeret pada zina? Ya, ini ya tentu saja caranya pemuda-pemuda sekarang ini jangan coba-coba gitu dekati zina, kan begitu? Iya. Ya, jadi jangan berani pacaran, tapi kalau suruh nikah nggak siap, kan aneh nih, lucu. Iya. Coba kalau kita lihat nih ya di jalan-jalan, kadang merasa miris ya, ngeri tapi juga lucu ya. Jadi berpakaian muslimah kan? Iya, muslimah dan berseragam masih sekolah menengah pertama ya. Terus sudah berpegangan tangan ya, pacaran lah gitu ya. Iya. Kita berpikir kayak mau menikah besok aja gitu kan, nggak melebihi suami istri gitu ya. Tapi kalau coba ditanya mereka, ayo besok siap menikah, belum tentu juga jawabannya iya gitu. Kan masih kecil katanya. Masih kecil gitu ya, belum dewasa. Nah, jadi kalau untuk menghindari seperti itu ya jangan coba-coba gitu ya untuk berpacaran ya, hindarilah gitu zina. Nah, dan kalau ini sudah jadi pemikiran yang umum ya, pastinya nih ya kalau tadi yang ya sudahlah gitu, pacaran aja dulu gitu ya, jangan menikah. Nah, nanti pemuda ini nanti lebih memilih pacaran. Ya mendingan pacaran gitu, nggak ada konsekuensinya. Nah, coba kalau menikah kan nanti harus ada inilah, itulah dan lain-lain gitu ya. Jadi sampai difilmkan ada pernikahan dini gitu kan, sampai digambarkan. Tapi ya kita juga, apakah kemudian dengan film itu mencegah si para pemuda-pemudi ini untuk tidak berzina? Tidak juga. Malah kalau kita lihat semacam diberi contoh gitu oleh film itu. Kalau nikah dini kayak gini gitu ya. Toh enak juga orang tuanya turun tangan gitu. Cucunya diasuh juga. Nah, ini saya pikir bukan proses edukasi yang tepat ya untuk masyarakat gitu. Nah, jadi ya yang semestinya kalau memang belum siap jangan menikah dulu, dan ini pun sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ya, Rasulullah SAW menyatakan ya bahwa ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah ya, siapa saja di antara kalian yang sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu aghaddu lil basar, dapat menundukkan pandangan. Jadi nggak jelalatan, nggak kesana kesini gitu ya. Wa ahsanu lil farji, dan juga memelihara farji, memelihara kemaluan. Ya, tidak umbar sana umbar sini dengan pernikahan itu. Nah, wa malam yastati, tapi ya barang siapa yang belum sanggup, dia belum mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah ia saum. Fa innahu lahu wijaun,
Karena saum itu merupakan perisai ya, atau penghindar ya, atau pengekang ya syahwat gitu. Nah, kalau kita lihat ya dalam teks hadis tadi, menikah dalam konteks itu dikaitkan dengan kemampuan seseorang, ya kan? Berarti bagi orang yang tidak punya kemampuan atau mungkin kesiapan tertentu gitu ya, Untuk menikah gitu ya. dia tidak dikenai anjuran. Nah, kan? Iya. Dalam komentar Ibnu Hajar terhadap teks hadis tadi ya, orang yang tidak mampu menikah ya, misalnya berhubungan seksual ya, dalam hal ini karena cacat dan lain-lain, justru disarankan untuk tidak menikah malah. Iya. Gitu ya. Bahkan bisa jadi menikah itu kalau dilakukan makruh bagi dia. Karena dia tidak bisa memberikan pelayanan terhadap istrinya gitu kan. Nah, ya. Jadi memang dalam bahasan fikih menikah itu tidak melulu hukumnya sunnah ya, sekalipun memang disebutkan dalam teks tadi ya sebagai sesuatu yang menjadi sunnah Rasulullah. Jadi memang dalam bahasan fikih hukum menikah itu tidak hanya sunnah saja ya, bisa saja menjadi makruh bagi orang yang punya halangan tadi, bisa juga menjadi haram ya menikah itu kalau nanti dia itu orang yang aniaya ya, yang tidak bisa melakukan kewajiban ya, dan memenuhi hak istri, dan bisa juga menjadi wajib bagi orang yang dorongan syahwatnya itu menghendaki dia untuk segera menikah gitu. Nah, jadi menikah ini banyak terkait dengan kondisi-kondisi kesiapan ya, baik kesiapan mental, kemampuan untuk memberikan jaminan nafkah atau jaminan kesejahteraan bagi keluarga. Jadi bagi yang belum mampu ya melakukan itu, maka berpuasa atau siam itu adalah solusi yang diberikan oleh Islam terhadap para pemuda yang belum siap menikah tadi. Pemudi ya. juga, Bu? Ya. Pemudi juga seperti itu apa? Ya, dua-duanya lah ya. Gitu. Jadi belum siap menikah tapi khawatir terjadi dalam maksiat, maka Islam memberikan solusinya ya saum ya. Tapi siam itu bukan berarti dapat menghentikan atau mematikan perasaan gitu. Jadi mati rasa ya, bukan. Bukan begitu. Tapi fungsi siam di sana adalah meredam atau menghilangkan hasrat seksual. Gitu, Hanya mengontrol saja mungkin ya. Jadi mengalihkan, sifatnya mengalihkan. Jadi yang tadinya pemenuhan itu muncul dari naluri jinsiyah, naluri seksual, ya, tapi karena belum bisa dipenuhi, maka kemudian fokus ya perhatian dia ini dialihkan kepada pemenuhan naluri diniyah, naluri tadayun, naluri beragama, yaitu dengan taqarrub ilallah dengan siam. Nah, ini bisa ya meredam tuntutan dari naluri seksual atau naluri jinsiyah tadi gitu ya. Jadi ini diharapkan siam ini tidak membuat dia berpikiran macam-macam gitu. Jadi dia hanya berpikir bahwa Allah Maha Agung, Maha Bijaksana, Maha Adil, belum memberikan saya jodoh dalam saat ini karena saya belum mau dan lain-lain. Nah, itu yang diberikan solusinya dalam Islam ya. Jadi Bu ya, kalau misalnya untuk yang sekarang ya ada kasus-kasus nikah gantung itu, apa bisa dibilang juga mereka itu memang belum siap untuk mengarungi rumah tangga itu sendiri? Kayak gitu. Ya, betul, bisa dikatakan begitu. Karena kalau sudah siap, kenapa juga harus ditunda-tunda? Gitu. Ya, sebenarnya juga tersiksa loh suami itu, wong sudah halal kemudian tidak boleh lah, kan nggak sesuai dengan fitrah dibolehkannya menikah. Nikah itu artinya adalah bercampur, berkumpul, menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Kemudian ini tidak diambil, ya kan sengsara juga kayaknya. Mendingan jangan nikah. Jadi itu menurut saya sekalipun bisa saja ya boleh ya dilakukan ya, tetapi sebaiknya tidak jadikan pilihan. Gitu. Oke. Sekarang yang terakhir, bagaimana saran Ibu buat teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang sudah melakukan atau sedang melakukan nikah gantung itu? Gimana sarannya, Bu? Baik ya,
Kalau akhwati dan ihwani rahimakumullah itu melakukan nikah gantung karena persoalan khawatir ya, nanti kalau anak sudah ada tidak cukup rezekinya, itu harus segera dihilangkan. Yaitu itu berarti kita tidak mengimani adanya, ini bisa dikategorikan ya, tidak meyakini adanya rizki yang datang dari Allah untuk makhluknya di bumi ini. Siapapun yang nantinya akan lahir bayi itu tuh insya Allah sudah ada bayi gitu ya. Dan kemudian kalau itu dikarenakan ingin melanjutkan studi dan lain-lain gitu ya, tidak ada kendala kok gitu ya. Ketika melanjutkan studi juga dia hamil dan lain-lain, itu jangan dijadikan juga khawatiran. Tetapi bila pelaksanaan nikah gantung ini karena alasan pekerjaan ya, misalkan saya mau nggak hamil dulu karena perusahaan tempat saya bekerja melarang karyawatinya itu hamil. Kalau hamil dipecat umpamanya. Saya pikir itu juga bukan pilihan yang benar kalau kita mempertahankan hal itu, karena keberadaan sebagai perempuan di dunia ini itu sejatinya adalah sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi keberadaan dia yang diperuntukkan oleh Allah seperti itulah yang harus dia lakukan. Bukan kemudian dia tidak melakukan posisi itu tetapi melakukan posisi-posisi lain yang sebenarnya tidak diwajibkan, yaitu misalkan dia jadi karyawati yang sukses tapi kemudian menunda menjadi seorang ibu. Nah, itu yang saya nasihatkan ya. Terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, untuk pendengar mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi masalah-masalahnya, terutama tentang masalah nikah gantung. Dan jika ada pendengar yang ingin mengirimkan saran ataupun kritik juga pertanyaan, bisa kirimkan melalui SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Jika ingin mengetahui tentang Voice of Islam, radio-radio menyiarkannya dan kota mana sajakah yang menyiarkan Voice of Islam, bisa diklik di www.gaulislam.com. Saya Tresna Sari dan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Ratu Erma Rahmayanti atas penjelasannya. Ya, baik, sama-sama. Ya, dan juga kepada pendengar yang budiman yang telah setia mendengarkan acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda dengar pada hari ini kepada yang lain agar rahmat Islam dapat segera tersebar termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.